Selamat pagi Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dengan renungan harian peringatan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran, Rabu 9 November 2022 bersama dengan saya, Ibu Joyce dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Engkau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil Suci hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil Yohanes ini menuturkan bagaimana Yesus sangat marah karena bait suci Allah telah dikotori sebagai tempat berdagang. Dengan kemurkaan ini, Yesus mau menguduskan bait suci Allah. Yesus berharap semua orang menghargai dan menjaga kekudusan bait Allah. Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berharap kekudusan bait Allah harus dijaga. Tentu saja, Yesus mau memberikan pengajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Sebagai umat beriman, kita telah menerima pembaptisan. Dengan pembaptisan ini,
tubuh kita telah dikuduskan dan menjadi bait kudus Allah. Yesus pun akan murka kalau tubuh kita sebagai bait kudus Allah telah dikotori dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita. Yesus mengharapkan agar kita semua menjaga kekudusan tubuh kita. Memang seharusnya kita berusaha terus untuk tidak mengotori tubuh kita dengan perbuatan tercela yang mengarah kepada dosa. Ibu, Bapak yang terkasih, hari ini merupakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Gereja katedral ini, di mana Paus sebagai uskup Roma, kita dapat merenungkan kesatuan kita sebagai anggota gereja dan hakikat diri kita sebagai gereja yang hidup. Gereja pertama-tama bukan sebuah gedung atau bangunan, melainkan diri kita masing-masing. Sekali lagi, berkat rahmat pembaptisan, kita telah dijadikan bait kudus Allah, kediaman Roh Kudus. Kita semua ditantang untuk tidak mengotori atau merusaknya dengan berbuat dosa. Oleh karena itu, kekudusan tubuh kita sebagai bait kudus Allah harus dijaga. Bagaimana menjaga kekudusan bait Allah? Yang utama dan pertama adalah menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah berbuat dosa. Setiap kali kita mendaraskan doa tobat, maka selalu diucapkan, "Kami telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian." Sekiranya kita mampu mengalahkan dan menjauhkan perbuatan dosa, maka kita akan berhak untuk mendapatkan bagian dari kerajaan Allah sebagai janji Yesus. Ibu Bapa, pesan iman dari kisah Injil Yohanes hari ini adalah agar kita sebagai umat beriman dan anggota tubuh mistik Kristus untuk hidup dalam kekudusan, baik jasmani maupun rohani. Demikian refleksi renungan tentang Injil Yesus hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat pembaptisan yang telah menjadikan tubuh kami menjadi bait kudus Allah. Curahkan rahmat dan roh-Mu yang kudus, agar kami mampu merawat bait Allah tubuh kami, agar kami tetap bersih dan kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.